my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a street. Selain grup C yang dianggap menjadi grup yang unik dengan adanya 3 tim langganan Piala Dunia, grup A ini bisa dibilang juga grup yang cukup menarik untuk diulas. Seperti kita tahu di grup A ada timnas Qatar, yang mana kita semua sudah tahu bagaimana Qatar akan melakukan segala cara untuk lolos ke Piala Dunia. Semua tim di grup ini pastinya akan sangat mewaspadai Qatar, khusus bagi Iran mereka diketahui cukup sebel dengan hasil drawing yang ada, bukan karena mereka lemah, melainkan kenapa mereka harus satu grup dengan Qatar. Bagi Iran Qatar ini dianggap berbahaya lebih kepada faktor non-teknisnya, bukan bermaksud meremehkan tapi dari sisi kualitas. Pelatih Iran Amir Galenoi menilai jika tim seperti Indonesia yang secara ranking paling rendah dirasa lebih bagus dari Qatar, yang terkenal akan kontroversinya sesuatu yang pada akhirnya memunculkan kekhawatiran bagi tim-tim lainnya di grup A, soal potensi Qatar yang akan melakukan segala cara untuk bisa lolos Piala Dunia 2026. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, hearts full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous, can't wait to apply all those mathematics. Seperti bukan rahasia lagi jika Qatar menjadi tim yang paling dihindari ketika drawing akan digelar, bukan karena mereka kuat akan tetapi kalau sudah bertemu negara yang satu ini, urusannya beda. Tentu saja kami membuat narasi ini tidak ngasal bicara, melainkan didasari dari segala hal yang sudah terjadi. Masih teringat dalam ingatan bagaimana cara Qatar lolos ke round 3 yang dianggap sangat kontroversial, di mana dalam laga penentu melawan India, Qatar diuntungkan oleh keputusan kontroversial wasit, serta makin menguatkan opini jika si Qatar ini memang anak emasnya AFC, di mana ketika itu India apapun caranya harus bisa menang di laga ini agar mereka bisa lolos ke round 3, dan sejatinya harapan itu sempat muncul tatkala Lalian Zuala Changte mampu mencetak gol di menit 37, akan tetapi sebuah petaka muncul di menit 73, ketika Qatar mampu mencetak gol penyama kedudukan, yang jadi kontroversi dari sisi manapun. Bola tampak jelas sudah keluar sebelum dikonversi menjadi gol, akan tetapi wasit tetap tak bergeming, dan tetap kekeh mengesahkan gol tersebut. Sialnya di round 2 VAR belum digunakan, alhasil hancurlah mental pemain India, sampai pada akhirnya mereka kebobolan lagi di menit 85, sekaligus memupus harapan lolos ke round 3 usai di pertandingan lainnya Kuwait mampu menang 1-0 atas Afghanistan, sehingga mampu lolos dengan status runner-up di bawah Qatar dengan keunggulan 2 poin dari India. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Laga Qatar melawan India itu sendiri pada akhirnya mendapat sorotan dan kecaman dari berbagai pihak, di mana tak sedikit yang mengecam serta menyebut si Qatar ini memang anak emas AFC, karena memang ini bukan pertama kalinya Qatar diuntungkan oleh keputusan wasit, dan itulah kenapa Iran sangat sebel berada satu grup dengan Qatar, sebab mereka pun juga punya memori tak enak saat berhadapan dengan negara tersebut, di mana pada laga semifinal Piala Asia Iran benar-benar dibuat gedek oleh panitia, di mana salah satu pemainnya ketika itu, Said Ezzatullahi, sebelum laga benar-benar merasa kaget dan mempertanyakan keputusan panitia yang menunjuk wasit Ahmad Al-Ali yang sama-sama dari bangsa Arab yakni Kuwait. Yang mengejutkan buat kami adalah wasit untuk pertandingan besok berasal dari Kuwait. Kami membayangkan bagaimana bisa mereka menempatkan wasit Arab sebagai wasit besok, ucap Said Ezzatullahi dilansir dari Reuters. Lebih lanjut sang pelatih Amir Galenoi ketika itu juga tak segan melontarkan kritik keras kepada wasit usai laga yang berkesudahan 3-2 tersebut, maka wajar jika para pemain Iran tersulut emosinya di akhir laga.
Tim Iran harus menanggung banyak keputusan kontroversial dari wasit. Kami kalah dalam pertandingan yang menyakitkan, setelah unggul 3-2 VAR belum turun tangan, sehingga menyebabkan kami kehilangan pemain, ucap Amir Galinoy. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Berkaca dari segala situasi tersebut, sebenarnya tidak cuma India dan Iran saja yang dibuat dongkol oleh Qatar. Jordania misalnya ketika di final Piala Asia, bisa-bisanya Qatar mendapatkan 3 kali penalti, dan memunculkan sebuah aturan tak tertulis untuk jangan sedikit pun menyenggol pemain Qatar. Lalu ketika main di Piala Asia U23 Qatar seolah diberikan waktu ekstra, hingga muncul opini kalau laga enggak akan berhenti sebelum Qatar cetak gol. Kemudian Indonesia sendiri juga tak ketinggalan, di mana pada partai pembuka Piala Asia U23, skuad Garuda benar-benar merasa dikerjai, terutama soal kartu merah Ivar Jenner, sampai tingkah laku pemain Qatar yang kesenggol dikit merengeknya sudah seperti digebukin satu kampung. Mana wasitnya enteng banget ngasih kartu, giliran Indonesia yang dijatuhkan mendadak seperti tak melihat. Pokoknya banyak sekali hal-hal janggal yang membuat Qatar ini dihindari. Sekali lagi bukan karena mereka kuat, tapi lebih ke faktor amplop tebal, terbuktikan di Piala Dunia walaupun sebagai tuan rumah. Tapi dari sisi apapun tentu India mungkin adalah negara yang paling dongkol, karena bagaimanapun mereka sangat layak untuk maju ke round 3, sehingga wajar kalau banyak reaksi yang muncul dari media-media besar terkait laga tersebut. So I'ma do what I want to, something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to, something I can't. Sementara itu pelatih Iran, Amir Galinoy, mengakui jika hasil drawing ini memang dirasa tidak mengenakan, akan tetapi secara umum ia menilai kalau tim-tim di Asia sudah mulai merata kekuatannya, sehingga persaingan di kualifikasi Piala Dunia kali ini dirasa lebih berat. Apalagi itu tadi ada si Qatar yang luar biasa ngeri amplopnya, di mana Amir sendiri menilai kalau bahkan tim Indonesia yang meskipun di atas kertas dianggap tim terlemah, namun dengan segala perkembangan yang terjadi termaksud kedatangan pemain-pemain dari Eropa, membuat Indonesia menurutnya bahkan lebih baik dari Qatar dari sisi kualitas permainan. Meskipun begitu sekali lagi Amir menegaskan kalau ia akan menyiapkan tim terbaik untuk bertarung di round 3. Secara teknik tim nasional kami sudah bagus dan siap, tapi kami mempunyai masalah. Kami sering menciptakan banyak peluang, tapi seringkali kami juga tidak bisa memanfaatkannya secara efisien. Kami harus mengatasi masalah ini dengan melihat rekaman pertandingan, latihan, serta memecahkan permasalahan kecil. Sejumlah tim Asia mungkin tidak memberikan kami banyak peluang, terutama di kompetisi dengan level tinggi seperti ini, ucap Amir Galinoy dikutip dari situs resmi Federasi Sepak Bola Iran. Terlepas dari apapun semua grup di round 3 ini semuanya berat, walaupun harus diakui yang paling ngeri adalah grup C, karena di grup ini ada 3 tim langganan Piala Dunia yang akan bertarung. Akan tetapi dalam sepak bola apapun bisa terjadi, dan khusus buat timnas Indonesia kita harus percaya pada kekuatan kita sendiri. Memang di atas kertas kualitas kita adalah yang paling bawah, tapi di atas lapangan semuanya bisa berubah. Apalagi kita juga tahu kalau PSSI benar-benar serius ingin mendatangkan pemain-pemain baru untuk memperkuat skuad Garuda, dan sejauh ini nama-nama seperti Ole Roman, Kevin Dick, Miss Hilgers, Tristan Goyen, Mauro Zylstra, dan Martin P adalah yang jadi prioritas. Jika mereka bisa bergabung dalam waktu dekat maka setidaknya peluang untuk minimal mengamankan posisi 3 atau 4 bisa lebih terbuka. Tetapi apapun yang terjadi enjoy the moment aja, dan anggap semua laga adalah final. Kerahkan semua yang terbaik di atas lapangan, dan kami pun sebagai supporter akan mendukung semaksimal mungkin yang kami bisa.